Dicari di jalan gak ketemu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa YBS TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali tentunya dalam segmen IHBS News, yang dimana pada episode kali ini kita membawakan 3 berita. Berita pertama itu adalah dari unit KBTK ya. Lalu berita kedua ada dari unit SMP. Dan berita ketiga itu ada dari umum ataupun ICI, Islamic Center Islam Imam Ibnu Hajar. Dan ya, kita akan langsung saja lihat ketiga berita yang akan kami bawakan di episode kali ini. Langsung saja kita beralih ke berita pertama ya teman-teman. Namun sebelum kita beralih ke berita pertama nih, kami ingin menanyakan bagaimana kabar pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan semoga selalu dalam nikmat kesehatan. Amin, Allahumma amin. Mungkin langsung saja ya pemirsa, kita langsung saja lihat berita pertama mengenai olahraga ataupun penjaskes yang diadakan di KBTK pemirsa. Baik, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di HBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, kegiatan bermain dan berolahraga ringan di KBTK Ibnu Hajar merupakan bagian dari pendidikan anak usia dini. Dalam suasana yang penuh keceriaan, para peserta didik terlihat sedang menikmati berbagai aktivitas yang dirancang untuk memfasilitasi pengembangan berbagai aspek perkembangan anak. Kegiatan seperti memasukkan bola ke dalam keranjang dengan berlompat, melempar bola, dan berlari kejar-kejaran bersama ustadzah bertujuan untuk mengembangkan kemandirian sang anak, kemampuan emosional, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, dan seni. Selain itu, kegiatan ini juga membantu anak-anak beradaptasi dengan wahana pembelajaran dan permainan, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Melalui pendekatan bermain yang menyenangkan, anak-anak dapat belajar sambil berinteraksi sosial, mengembangkan keterampilan motorik, dan merasakan kegembiraan dalam proses belajar. Pentingnya kegiatan bermain ini tidak hanya sebagai persiapan untuk masuk sekolah dasar, tetapi juga sebagai fondasi untuk perkembangan holistik anak-anak pada usia dini. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Nah, itu dia pemirsa YBS TV mengenai berita pertama, yaitu penjaskes di unit KBTK, yang dimana bisa kita lihat tadi di liputan sebelumnya. Para siswa ya ataupun anak-anak, Masya Allah, selain belajar di dalam kelas, tentunya mereka diajak untuk keluar kelas, untuk menggerakkan anggota tubuh mereka supaya bisa lebih sehat, lebih fit tentunya. Dan tidak hanya berolahraga saja, tapi sambil bermain, karena di usia yang cukup dini ya pemirsa, masih perlu untuk ditingkatkan mungkin dari motoriknya ataupun dan lain sebagainya. Pastinya sangat penting di umur-umur dini pemirsa. Dan ya, semoga dengan diadakannya kegiatan seperti itu, dan ini kegiatannya rutin ya insya Allah pemirsa, para siswa KBTK khususnya dapat meningkatkan baik dari kemampuan emosional mereka, kognitif, bahasa, fisik ataupun motorik mereka bisa lebih meningkat lebih cepat pemirsa, ataupun lebih baik lagi. Amin, Allahumma amin. Baik, kita langsung saja beralih ke berita kedua, yaitu dari unit SMP tentang halaqah Quran yang diadakan di kelas. Jadi tidak hanya di masjid, tapi juga kelas bisa dimanfaatkan untuk dibuat halaqah Quran pemirsa. Baik, seperti apa liputan kedua di episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di HBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, ruang kelas bukan hanya tempat untuk kegiatan tatap muka selama proses belajar mengajar, melainkan juga dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain. Sebagaimana terlihat pada liputan, para murid SMP Ibnu Hajar menggunakan ruang kelas sebagai tempat untuk melaksanakan halaqah menghafal Al-Quran.
Kegiatan halaqah ini dilaksanakan secara rutin untuk memberikan waktu kepada para murid guna menambah atau memurojaah hafalan mereka. Dengan membawa mushaf Al-Quran, mereka duduk di kursi dan mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Seorang musyrif mendampingi mereka, berperan sebagai pengawas dan memberikan bimbingan, serta menerima setoran hafalan yang sudah mereka kuasai. Hal ini merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran di kalangan para murid. Hal ini menunjukkan bahwa ruang kelas dapat menjadi tempat serbaguna yang tidak hanya terbatas pada proses pembelajaran formal, tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan lain dan pengembangan karakter. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia pemirsa YABES TV, berita kedua di episode kali ini mengenai halaqah Quran yang diadakan di unit SMP Putra, di mana bisa kita lihat di liputan sebelumnya, para siswa ya tengah fokus memurojaah ataupun menghafal Al-Quran. Pemirsa, Masya Allah, mereka melaksanakan halaqah tersebut tidak di dalam masjid tetapi di ruang-ruang kelas. Masya Allah. Tentunya ini juga tidak menurunkan semangat mereka dalam melanjutkan hafalan mereka ataupun memurojaah kembali hafalan yang telah mereka hafal. Di sini bisa kita lihat tentunya para pengampu halaqah, yaitu para musyrif yang bertugas dalam menjaga ataupun mengawasi halaqah tersebut ya pemirsa, dan juga memantau sejauh mana perkembangan hafalan para siswa per individu. Jadi memang sangat dipantau per individu untuk melihat peningkatan mereka ataupun ya peningkatan hafalan mereka pemirsa. Baik, itu berita kedua. Kita langsung saja beralih ke berita ketiga teman-teman, yaitu dari IC tentang pelatihan guru dan musyrif. Mohon maaf pemirsa, tentang kajian rutin karyawan yang diadakan setiap hari Jumat. Ini rutin setiap hari Jumat dan pemateri tetap yaitu Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Kira-kira seperti apa nih teman-teman berita terakhir di episode kali ini mengenai kajian rutin karyawan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di YABES TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah. Islamic Center Islam Ibnu Hajar sebagai lembaga pendidikan dan dakwah Islam secara rutin menyelenggarakan kajian untuk para karyawan di bawah naungannya. Pemateri tetap dalam kajian ini adalah Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala yang mengambil materi dari hadis Bukhari dan Muslim. Sebelum dimulai, segala persiapan dilakukan, termasuk pengecekan mikrofon dan sistem suara untuk memastikan bahwa suara yang dihasilkan jelas dan nyaman di telinga pendengar. Tim produksi video juga menyiapkan peralatan seperti kamera, tripod, dan laptop untuk menyiarkan kajian secara langsung, memungkinkan masyarakat luas untuk mengikuti kajian ini secara online. Para karyawan yang menghadiri kajian wajib mengisi daftar hadir sebelum memulai kajian. Setelah semua hadir dan berkumpul, kajian dimulai dengan muqaddimah oleh Ustadz Zainal. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi. Dilanjutkan dengan pembahasan hadis dari Bukhari dan Muslim beserta faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Kajian ini diadakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam ilmu agama serta mempererat ukhuwah antar sesama di bawah majelis ilmu. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia pemirsa YABES TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita ketiga ataupun berita terakhir di episode kali ini mengenai kajian rutin karyawan. Mungkin lebih tepatnya ini dari Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu ya pemirsa. Kegiatan yaitu kegiatan rutin, kajian rutin yang diisi oleh Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan dari kitab hadis Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ini tentunya sangat bagus ya pemirsa bagi para seluruh karyawan, tidak hanya guru dan musyrif tetapi benar-benar seluruhnya wajib mengikuti kajian rutin tersebut pemirsa untuk ya di samping kerja juga kita terus meningkatkan pengetahuan kita, terutama ini ilmu diniyah ataupun ilmu agama kita pemirsa, agama Islam,
pastinya perlu untuk dipelajari terus ya pemirsa. Dan ya itu dia ketiga berita yang telah kami bawakan di episode kali ini. Saya Zen sebagai presenter pada kesempatan kali ini mohon izin pamit undur diri dan mohon maaf bila banyak salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube kita yaitu IHBS TV, dan juga follow di seluruh platform sosial media kita baik di Instagram ataupun Facebook dengan nama akun yaitu IHBS News. Mungkin sekian ya teman-teman, kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Saya mewakili seluruh tim kreatif IHBS, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.